Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan yang kedua ini, mari kita dulu sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman shahiha. Dan aku sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya masuk untuk membahas materi pokok. Dalam hal ini bagian qawaid atau kaidah. Pada bagian kaidah ini ada dua al-wihdah. Ada dua al-wihdah, yakni al-wihdatu ula, kemudian al-wihdatu tsani. Saya akan baca. Ad-damiru huwa ismun ma'rifatun yadullu alal mutakallimi awil muhatabi awil ghaibi. Ya. Ad-damiru nau'ani munfasilun wa muttasilun. Ad-damirul munfasilu ma yumkinun nutqu bihi wahdahu bin ghairi ayyattasila bi kalimatin ukhra wa hiya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Selanjutnya damirul muttasilu huwa alladzi la yuntaku bihi wahdahu wa yattasilu daiman bi kalimatin ukhra. Ad-damirul muttasilu bil af'ali hasatun liraf'i wa huwa ta'u wal alifu tasniyah wa ya'ul jam'i wa nunun niswa wa ya'ul muhataba. Ya'ul mutakallimi wa kaful muhatabi wa haul ghaibi idza tasalat bil af'ali kanat bi mahallin nasbi wa idza tasalat bil asma'i aw hurufil jarri kanat bi mahallil jarri. Ad-damiruna kada yakunu fi mahalli rabbin wa jarrin wa nasbin. Ya. Jadi untuk wihdah yang pertama ini yang dibahas adalah damir. Damir itu terbagi tiga ya. Damir damir muhatab, ghaib, mutakallim. Dan juga pembagiannya yang bersambung dengan tidak bersambung, munfasil dengan muttasil ya. Kita kembali, ad-damiru huwa ismun ma'rifah. Ya, ini damir adalah kata ganti, adalah kata yang isim atau kata benda yang diketahui, yakni kata benda yang diketahui ya dulu ala mutakallimin, yang menunjukkan untuk orang pertama, awil muhatabi untuk orang kedua, awil ghaibi dan untuk orang ketiga. Jadi mutakallim, muhatab, al ghaib. Kalau mutakallim contohnya ana, nahnu. Al muhatab anta, antuma antum, anti antuma antunna. Kemudian al ghaib adalah huwa, contohnya ya, huwa huma hum, hiya huma hunna. Itulah yang menunjukkan kata ganti. Pembagiannya ada tiga. Kemudian damir ditinjau dari segi tersambung dengan tidak tersambung ada dua. Damirul munfasilu ma yumkinun nutqu bihi wahdahu min ghairi ayyattasila bi kalimatin ukhra. Damir munfasil adalah damir yang memungkinkan itu berdiri sendiri tanpa bersambung dengan kata yang lain. Ya, artinya damir munfasil ini mampu berdiri sendiri dan memiliki makna tersendiri. Ya, apa itu? Seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ananan. Itulah yang disebut dengan damir munfasil. Walaupun tidak ada sambungannya, ya itu tetap berdiri sendiri, tetap mempunyai makna. Berbeda dengan damir muttasil, pembagian yang kedua. Damir muttasil di sini adalah damir bil af'ali hasa
yakni bersambung dengan fi'il khusus lirapi apabila dirapa, yakni ta wal alifut tasniyah wa yaul jam'i, yakni ta merupakan fa'il ya, kemudian alif tasniyah, kemudian yaul jam'i. Wa nunun niswa, nun perempuan, kemudian yau al muhatab. Apa contohnya itu? Kalau damir mutasil seperti damir mutasil tu, ta, ti, tuma, tum, itu. Kemudian kalau yang nunun niswa itu adalah taun niswa, ta perempuan yang sukun itu. Kemudian al muhatab tuma, ta, tuma, ti, tuma, itu yang dimaksud itu muhatab ya. Selanjutnya ya al mutakallim wa kafu wal muhatab, ya adalah huruf kaf yang orang kedua dan ha pada orang ketiga. Untuk tiga ada hanya huwa, huma. Zata salah apabila bersambung bil af'ali dengan fi'il, maka di tempatnya ataukah di mahalli nasbin, maka dalam tanda i'rab itu adalah nasab. Wa izat tasala bil asma'i apabila bersambung isim atau huruf jar ataukah huruf jar, kanat fi mahalli jar, maka itu tempatnya dalam keadaan jar ya. Jadi maksudnya di sini apabila ya mutakallim damir mutakallim ini yang menunjukkan anak, kemudian al muhatab, waha, kemudian al ghaibah, kemudian apabila bersama dengan fi'il maka tempatnya dalam keadaan nasab, dan bersama dengan isi maka tempatnya dalam keadaan jar, fi mahalli jar, dalam keadaan jar ya. Kemudian al-wihdatu sani, wihdah yang kedua. Yang kasimul fi'lu bi tibari quwwatin ahrufihi wa da'fihi ila qismaini. Fasahihu makanat ahrufuhu al-asliyatu ahrufan sahihatan mislu kataba wa huwa salah satu aqsamin salimun wa mahmuzun wa muda'afun ya. Yang kasimul fi'li bi tibari quwa ahrufihin, yakni fi'il itu terbagi dengan mengitibarkan kekuatan huruf dan letaknya dari dua bagian, yakni sahih wa mu'tal dan sakit. Sahih itu adalah sakit, mu'tal itu adalah sakit. Jadi itulah pembagian dari segi penempatan hurufnya terbagi dua. Selanjutnya pasahihu, apabila fi'il itu sahih, maka nat ahruful asliyah, maka huruf aslinya, maka hurufnya itu adalah asli sebagai huruf sahih. Fasahihu maka nat ahrufuhu illa saliyatul ahrufan sahihan. Yang dimaksud sahih itu adalah semua hurufnya adalah asli, semua hurufnya adalah asli. Contohnya kata ka asli, ta asli, ba asli. Kalau itu disebut jumlah disebut adalah fi'il sahih. Selanjutnya wahwa salah satu aksamin. Ini juga terbagi pada tiga bagian dalam hal sahih. Jadi yang fi'il sahih terbagi tiga lagi, yakni sahih salim, sahih mahmuzun, dan sahih mudha'afun. Jadi yang jelasnya ini adalah menunjukkan
yang dimaksud, menjelaskan yang dimaksud dengan sahih itu artinya semua hurufnya asli. Kemudian itu lagi terbagi 3, ada namanya sahih salim, ada namanya sahih mahmuzun, dan ada namanya sahih mudha'afun. Selanjutnya, fasalimu ma lam yakun ahadun ahrufin asliyah harfu illa wala hamzata wala mudha'afan mislu zahaba alima. Ya. Jadi ini kita urai lagi dengan sahih salim. Pas sahih salim, apa itu sahih salim? Pas sahih salim, sahih salim adalah malam yakun ahadun ahrufin asliyah. Tidak ditemukan salah satu huruf aslinya, tidak ditemukan salah satu huruf dari huruf aslinya adalah huruf ilah. Artinya tidak ada huruf ilat di dalamnya. Apakah huruf ilah? Hamzah dan mudha'afan. Yang jelas dalam fi'il itu tidak ada satupun yang ditemukan huruf ilat. Contohnya zahaba, ini zal, ha, ba, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Kemudian alima, ain, lam, mim, itu semua disebut sebagai sahihu salim. Selanjutnya, wal mahmudu maka na ahadu ahrufin asliyatu hamzatan mislu ahadha, sa'ala, qara'ah. Iya. As-sahihul mahmuza, sahih mahmuz adalah maka na ahadu ahrupuhu asliyatu hamzah mislu ahada, sa'ala, qara'a. Ya. Wal mahmuz adalah fi'il sahih mahmuz, yakni apabila salah satu huruf aslinya itu ada hamzah, ada huruf hamzah, alif hamzah. Tapi bukan itu yang sakit ya, bukan. Tetapi hurufnya adalah hamzah, seperti ahadha. Ya, itu ahadha, sa'ala, qara. Itu ada hamzah di antara huruf daripada fi'il itu. Selanjutnya, wal mudha'afu, sahihul mudha'afu maka na ahadu ahrufil asliyah muqarrara li ghairi ziyadati mislu madda, marra, zalzala. Wal mudha'afu yakni sahih mudha'af apabila salah satu huruf aslinya itu ada tasdid dan li ghairi ziyadah, kemudian ditambah. Selain ditambah artinya memang hurufnya memang itu bertasdid, berarti double ya. Misalnya itu madda, yang semestinya itu kalau tidak mau yang menunjukkan tasdid, semestinya aslinya madadah. Itu berulang, tetapi karena kita mau hemat, kita mau merapikan, jadi kita kasih tasdid, berarti madadah. Marrah, salah, salah, itu semua terulang. Tapi kita kita rapikan menjadi kata atau fiil yang bagus kedengarannya dan rapi kelihatannya sekaligus bacaannya. Selanjutnya, wal mutal, ini dari bagian kedua dari mutal. Kan tadi kan pembagiannya ada pembagian damir sahih, fiil sahih dan fiil mutal. Fiil sahih tadi ini ada 3, sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'af. Nah, sekarang ini kita masuk pada pembagian mutal. Ya. Apa tadi itu mutal? Adalah yang huruf sakit. Adalah huruf sakit. Ya, kita bahas. Wal mu'talu maka na ahadu ahruful asliyah harfu illah mislu wa ada, iya, syara, jara. Ya. Wal mu'talu, mu'tal adalah huruf sakit. Fi'il sakit adalah maka na ahadu ahruful asli ahrufuhil asliyah,
Apabila salah satu huruf aslinya itu terdiri dari huruf ilat, apabila salah satu huruf aslinya itu terdiri dari huruf ilat, maka itu disebut fi'il mutal. Seperti wa'ada, itu wawnya wa'ada, iya saraya, kemudian jara, itu jara, itu termasuk fi'il mutal. Ini lagi terbagi dua, mutal terbagi dua, terbagi empat. Terbagi empat. Kalau tadi sahih itu terbagi tiga, kalau ini terbagi empat. Yang pertama, mislu ajwab. Pembagian pertama misalon, mutal misal, mutal ajwab, mutal nakis, dan mutal lafif. Ya. Apa itu contoh daripada pal misalu atau mutal misal? Ya, artinya maka napauhu harfu illa mislu ada. Ya. Yang dimaksud dengan mutal misal yakni apabila huruf ilahnya itu terdapat pada pa fi'il. Misalnya itu kan kita ambil timbangan dari kata fa'ala. Pa pertama, ain dua, lam ketiga, fa'ala. Berarti ini setimbang dengan wa'ada. Contoh yang diambil wa'ada. Yang pertama tadi itu adalah pa. Berarti yang di sini yang masuk setimbang dengan pa itu adalah waw. Ain yang kedua pa'a. Yang kedua ain, berarti setimbang dengan ini kata wa'ada, ain juga. Kemudian fa'ala, yang ketiga adalah lam, la, fa'ala. Nah, yang setimbang dengan pada kata wa'ada adalah dal. Nah, perhatikan yang dimaksud di sini pal misalu adalah mutal misal apabila pada bagian pa-nya itu terdapat huruf ilat. Nah, tadi kan saya katakan pa itu setimbang dengan waw atau wa'ada. Apabila huruf mutalnya itu terletak pada pa fi'il itu, maka itulah disebut sebagai mutal misal. Selanjutnya mutal ajwab. Maka ainuhu harfu ilat. Apabila ain fi'ilnya itu terdapat huruf ilah, seperti tadi saya uraikan, pa fi'il, ain fi'il, la lam fi'il, dari kata fa'ala. Pa-nya yang pertama tadi kan misal adalah wawu. Kemudian kalau yang terdapat huruf ilatnya itu pada ain fi'ilnya fa'ala. Misalnya ini qala. Qua itu adalah pa fi'il. Ini alifnya, ainnya terdapat setimbang dengan ain fa'ala, qala. Itu berarti di tengahnya ya ain fi'ilnya, maka itu disebut dengan mutal ajwab. Kemudian yang ketiga adalah mutal nakis, di mana mutalnya itu atau huruf sakitnya itu terdiri dari atau terletak pada lam fi'ilnya. Itu tadi kembali ke fa'ala, pa pertama, ain kedua, lam ketiga. Contohnya ini rama, ra-nya kan itu adalah pa fi'il, ma-nya itu adalah ain fi'il. Nah, alifnya itu, ramanya itu, itulah yang menunjukkan huruf ilah pada bagian yang ketiga. Maka itu disebut sebagai fi'il mutal nakis. Selanjutnya walafifu mutal lafif, karena ada 4 ya. Tadi sudah 3, misal, ajwab, nakis, kemudian al-lafif. Maka nafi harfan min harfin ahrufil illati asliyani. Apabila terdapat huruf illat, terdapat 2 huruf illat, terdapat 2 huruf illat dalam satu fi'il, maka itu disebut al-lafif. Misalnya rawa, itu kan waw itu adalah huruf ilat, kemudian alifnya itu 2 huruf ilat, maka itu disebut. Yang jelas apakah huruf ilatnya itu tinggal di awal atau tinggal yang keduanya tinggal di akhir, ataukah tinggal di tengahnya kemudian di akhir, ataukah di awal dan kemudian di tengah, itu
terserah ya, yang jelasnya yang kita lihat, yang kita fokuskan di sini adalah terdiri dari dua huruf ilah dalam satu fiil itu. Apakah ia pada fiilnya, apakah ia pada ain fiilnya, ataukah dengan lam fiilnya, maka itu disebut dengan mu'tal al-lafi. Ya, jadi itulah penjelasan saya di sekitar pembagian damir dengan fiil. Jadi secara kesimpulan bahwa damir itu adalah kata ganti yang pembagiannya terdiri dari tiga, ada mutakallim, ada muhatab, ada al-ghaib. Mutakallim itu contohnya seperti ana, kemudian nahnu, al-muhatab adalah anta, orang kedua anta antuma dan sebagainya, kemudian al-ghaib orang ketiga huwa huma dan seterusnya. Selanjutnya damir itu terbagi dua dari segi bersambung dengan tidak bersambungnya, atau dari segi penempatan hurufnya itu ada yang bersambung dengan ada yang tidak bersambung, namanya mumpasil. Kalau tidak bersambung artinya bisa berdiri sendiri. Mutasil tidak bisa berdiri sendiri berarti tidak mempunyai makna apabila berdiri sendiri. Nanti setelah bersambung dengan kata yang lain maka damir itu mempunyai makna yang jelas. Kemudian kemudian tadi ini ada damir mutasil, damir mumpasil, mutasil, damir mutasil, damir mutakallim. Ya, ini ya pembagian damirnya, mumpasil, mutasil. Ya. Kemudian ya mutakallim ini juga termasuk pembagian dari damir yang tadi yang di atas, itu damir yang menunjukkan saya ya, untuk saya dengan nahnu. Ya, nahnu. Ana dengan nahnu, ya mutakallim. Ya, selanjutnya pada damir pada pembagian fiil ini, pembagian yang kedua adalah fiil. Fiil itu terbagi dua, fiil sahih dengan fiil mutal. Tadi disebutkan bahwa sahih itu adalah sehat semua hurufnya, yakni ini terbagi tiga, ada namanya sahih salim, ada namanya sahih mahmuz, dan ada sahih mudha'af. Kemudian yang ketiga adalah mutal. Mutal ini terbagi empat, ada mutal misal, mutal ajwa, mutal nakis, dan mutal lapif. Sekira untuk penjelasannya saya kira tadi saya sudah jelaskan, tinggal Anda mengulangi membaca, mengulangi terus, memperhatikan terus supaya Anda bisa memahami di sekitar damir dan fiil mutal dan fiil sahih. Sekira demikian untuk penjelasan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.